Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berikan kita kesempatan yang indah, yang baik, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kebaktian keluarga di rumah dari keluarga Bapak Herianto dan juga Ami. Untuk kita akan memulai kebaktian kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa Putra Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Putranya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian 33, sejak Yesus di jantungku. 33. Hidupku ada perubahan yang ajaib. 1, 3. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di jantungku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku. Bagai gelora ombak jantungku senanglah sejak Yesus di jantungku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di jantungku. Meski banyak dosa, namun Ia sucikan sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku. Bagai gelora ombak jantungku senanglah sejak Yesus di jantungku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di jantungku. Jantungku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku. Bagai gelora ombak jantungku senanglah sejak Yesus di jantungku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kasihi dan yang mengasihi kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, di mana kami diberikan kesempatan yang indah, kesempatan yang baik untuk datang ke rumah kediaman dari Saudara Herianto. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kemarin di hari-Mu yang kudus, Saudara Herianto boleh mengambil satu keputusan yang baik untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong untuk Saudara Herianto secara khususnya
agar lubuk jantungnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Bahkan juga untuk keluarganya, istrinya Ami dan juga anak-anaknya. Kiranya Engkau menolong untuk satu keluarga ini agar semuanya sungguh setia di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada malam ini kami mau memuji-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami lubuk jantung yang bersukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong Bapa agar kebenaran firman-Mu dapat dinyatakan pada malam ini, sehingga keluarga di tempat ini imannya semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita kembali memuji Tuhan dengan pujian 56. Karena kasih orang tahu aku umatnya. 56. Ya. Mi 1-3. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin agar kita bersatu. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Bersatu dalam iman sebarkan Injilnya. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita kerja untuk Tuhan saling menolong. Kita kerja untuk Tuhan saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Bersyukur Ia memberikan Roh Kudus padaku. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan yang akan kita dengar malam ini, silakan membuka Alkitabnya. Yaitu yang terambil dari Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai 21. Kita akan membaca secara bertanggapan atau bergiliran. Saya baca di ayat pertama, saudara-saudari menanggapi di ayat yang kedua, dan selanjutnya bergiliran sehingga di ayat yang ke-21 dan 20 dan 21 kita sama-sama membacanya. Kita akan mulai. Temanya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Putra Allah yang Maha Tinggi?
demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasuki. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau sama-sama. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang dia berada di tepi danau. Berbahagialah orang yang kesukaannya itu ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan. Kepada hambanya kami persilakan. Mày con với nhị bội hả? Ali hả? Yêu mình phạ hả? Ami hả? Sekarang mang thang song tiga fa sekarang sian toko. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, sungguh amat baik dan kami amat berbahagia di rumah dari Ali dan Ami. Kami dapat memuji namamu dengan sukacita, dan kami sekarang juga telah membaca firman-Mu. Ya Bapa, bukalah telinga rohani kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya, supaya iman kami kepada Tuhan Yesus semakin diteguhkan. Ya Bapa, kami sadar kami orang yang terbatas, kami orang berdosa. Mohon belas kasihan-Mu, ampuni dosa kami, dengan darah Yesus hapus pelanggaran kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Nah, tadi kita telah membaca ya satu bagian Alkitab yang penting sekali. Yang penting sekali. Di mana mobil kah? Kuncinya di situ. Oh, bukan motor. Motor. Tunggu dia lah. Gak apa-apa sih. Tentu. Motornya apa? Blok. Blok ini ya. Rumah orang ini. Ya ya. Gak apa-apa. Motor ngeblok rumah orang. Ya.
Iya. Hah? Iya, DPD-nya. Oh. Jadi baru cek Oh. dapur. Ya, ya. Tanyanya sekarang. Antau muna. Jangan bokit. Kan nhịt kan itu. Sausan kayak muncul lah lung chung. Alina. Oke, saya ulangi ya. Nah, tadi kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan yang menyaksikan ya, bagaimana Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang menguasai ya segala sesuatu. Nah, chu jasu ki he mai na, ki he ban chone chu ha, jit chet tu ki neng keu kungci. Nah, waktu itu peristiwanya sangat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ya mengunjungi daerah yang bernama Garada atau Gerasa. Dia harus naik kapal ya dari bagian barat Laut Galilea ke bagian timur. Nah, Laut Galilea itu bukan sependek ataupun selebar Sungai Kapuas. Ya, dalam beberapa menit bisa kita seberangi. Karena jaraknya dari barat ke timur itu cukup jauh. Ya, beberapa kilometer. Bahkan ada tempat tertentu itu jaraknya 10 kilometer. Jadi Yesus dari bagian barat pergi ke bagian timur. Ya, dari bagian barat dia menuju ke daerah Gadara atau Gerasa. Nah, baru saja dia sampai, ada dikatakan Injil Markus satu orang yang langsung berjumpa dengan Yesus ya. Kita kayak ya hamto kayak ha boy hamto kalasano yuji cak nina ki cicap ni jasu. Dan orang ini adalah laki-laki. Tapi kalau kita baca di Injil Matius pasal 8, yang datang itu bukan satu orang, ada dua orang ya. Mereka ini kerasukan roh jahat. Nah, orang yang datang bertemu dengan Yesus, dia dikatakan kehidupannya sangat parah. Ya, sangat parah. Kenapa sangat parah? Karena dia dirasuki roh jahat, dan Injil Markus mengatakan pada kita, dia itu tinggal tidak di rumah, tapi tinggal di pekuburan. Nah, kenapa dia tinggal di pekuburan? Karena dia kerasukan roh jahat, menjadi orang yang tidak waras, ya, tidak waras. Dan dikatakan oleh Injil sinopsis, bukan hanya dia tidak waras, dia juga telanjang loh, nggak pakai pakaian. Nah, kita seringkali di jalan-jalannya di Indonesia melihat ada orang-orang gila yang berkeliaran. Orang-orang gila ya, baik laki-laki maupun wanita. Jadi orang ini dia berkeliaran bukan hanya di pekuburan, tapi dia juga berteriak-teriak, dikatakan oleh Alkitab. Ya, kicin hem ho, kimocok samfu, kicin hem. Terus apa yang dia lakukan lagi? Dia menggunakan batu, hijung satewa, cinta ke bunsina, terus memukul badannya. Jadi dia bukan ya manusia biasa, karena dia kerasukan setan. Dia berbuat seperti itu, yang menyakiti dirinya, dan bahkan dikatakan dia dibelenggu, ya, dirantai, ya. Kalau rantai itu tangan, kalau belenggu itu istilah yang terkenal di Indonesia itu dipasung, ya. Kakinya loh, kakinya dipasung dengan besi, dan tangannya juga diikat. Tapi dikatakan karena dia kerasukan roh jahat, dia tuh kuat sekali. Nah, jadi kuifu kia kipian an maya anjulit dah. Di teo sok lian ha hun ki mai na hun ki lau maya lau su jin ni dah ha dia ha pang ha cu pergi pang thot ha pang thon ha. Jadi boleh dikatakan ya, rantai besi sekalipun begitu dia tarik itu langsung putus ya, karena ini kuasa roh jahat ya. Sebagai manusia kita tidak mampu. Nah, jadi waktu Yesus datang ke daerah itu, nah, apa yang terjadi? Orang ini langsung berlari-lari menjumpai Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke situ dengan tujuan ya
untuk menolong orang yang kerasukan roh-roh jahat ini. Nah, sika tito acu jasu cuma hi kai bu ya. Jibi ki oi kiu li cak pun kui fu yin ha. Nah, sika tia kalau kong yin ha, sika miao kiu gi ha. Tan ni kai mai na cu jasu neng kai ji chi ya, pot kong yin. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia datang ke hadapan Tuhan Yesus. Dia langsung menyembah Yesus. Dia tersungkur. Kila itu jasu kai mian ciana, ki mai na ki pai jasu ah. Nah, kenapa orang ini yang belum pernah bertemu dengan Yesus, dia bisa menyembah Yesus? Itu karena roh jahat yang ada dalam diri orang itu kenal siapa Yesus. Dan Yesus ya, yang menyuruh orang itu, ya, roh jahat yang merasukinya keluar daripada orang itu, maka orang itu ya terus datang menyembah pada Yesus. Jadi waktu dia bertemu dengan Yesus, kita lihat di Alkitab, yang berkata-kata dengan Yesus itu bukan orang itu loh. Nikona kaca foka jasu kong boya si me ki kong boya. Manina ketu lo kuyang lo ki kong boya. Nah, kalau nikon sin kina jasumun ki nyiten he manin. Yesus bertanya, kalian ini siapa? Ya, bukan Tuhan Yesus nggak tahu. Ya, Tuhan Yesus tahu. Tapi Yesus bertanya supaya apa? Jawaban yang keluar dari mulut orang itu, jawaban bukan dari orang itu, tapi dari roh jahat yang ada dalam diri orang itu, bisa mengajarkan kita ya realita dari dunia roh. Nah, si kati ha, si kie hong si kasana me tantana yu nyin de jiwa, ya me tantan yu song ti jiwa, me tantan yu tian si wa, tanhe yu mai na sialin. Kita loh ha, di dunia ini ya bukan hanya ada manusia, ya bukan hanya ada malaikat, ada Tuhan, tapi juga ada roh-roh jahat. Nah, cu jasumun ki ya, nyiten maim yang ho. Kalau nyi konsin kina, yu kong to maya. Ya ji ni bun kong to legion. Ya, legion ya. Legion si kai ham to Roma pina ho. Legion itu istilah dalam ketentaraan kerajaan Roma. Jumlahnya ya, itu kurang lebih 6.000 pasukan. Ya, Liu Qian Pina. Kamu bayangkan ya, roh jahat yang jumlahnya 6.000 roh jahat merasuki 2 orang. Jadi satu orang kedapatan berapa roh jahat? 3,000. 3,000 kuya fu li liong na. Jadi roh-roh jahat ini kalau kita baca dalam Alkitab, mereka mengenal siapa Yesus. Coba lihat ya, apa yang mereka panggil dengan sebutan panggilan untuk Yesus. Coba kita lihat ya. Yang pertama apa? Dalam ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Markus 5 ayat 7. 3, 2, 1. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi?" Ya. Terus, "Demi Allah, jangan siksa aku." Ya. Kenapa ya roh-roh jahat ini kenal siapa Yesus? Mereka dengan terpaksa yang mengaku Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Artinya begini loh, Allah itu satu tapi 3 pribadi. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan waktu mereka bertemu dengan Yesus, mereka menyebut ya Putra dari Allah Bapa yang Maha Tinggi. Dan mereka memohon pada Yesus jangan menyiksa mereka. Apa maksudnya ya Yesus menyiksa mereka? Nah, roh jahat ini kalau kita baca ya di dalam Perjanjian Lama, asalnya mereka itu dari malaikat-malaikat yang telah memberontak kepada Tuhan. Malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Tuhan, bisa kita baca di Yesaya 14 dan Yeskiel 28 ya. Dan mereka itu karena memberontak kepada Allah, penghulu mereka yang bernama Lucifer tidak mau lagi menyembah kepada Allah, bahkan dirinya mau menjadi Allah, dan dia meminta malaikat-malaikat menyembah dia. Ada 1/3 malaikat yang jatuh menyembah dia, kemudian diusir oleh Allah. 1/3 malaikat itu ke mana? Ke udara, ke angkasa. Maka mereka disebut roh-roh jahat di udara. Itu habitat mereka ya sekarang ya. Tapi sekarang mereka itu bagaimana? Melanggar ya habitat mereka dengan merasuki orang. Nah, hukuman Yesus kepada mereka ketika Yesus mengusir mereka, Yesus bisa saja ya menjebloskan
Legion ini, roh-roh jahat ini ke dalam neraka langsung loh. Itu maksudnya ya, seperti di zamannya Nuh. Itu roh-roh jahat merasuki ya pria yang tidak percaya Yesus dan menikah ya dengan wanita. Kemudian anak-anak yang lahir itu adalah raksasa-raksasa. Nah, waktu Tuhan menghukum dunia dengan air bah, roh-roh jahat ini kemana? Manusianya mati kan? Roh-roh jahat itu dikatakan dilempar langsung ke dalam neraka. Ya, kita tahu ya sekarang roh-roh jahat itu menanti penghukuman. Mereka ada di mana? Ada di angkasa. Kita nggak dapat melihat dengan mata kita, tapi aktivitas mereka itu nyata di dunia ini loh. Nah, kita melihat, jadi Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Mereka mengatakan, Yesus, engkau datang, jangan siksa kami. Artinya, Yesus ya, jangan kirim kami ke neraka kalau kamu usir kami. Nah, mereka minta izin dengan Yesus. Boleh nggak Yesus, kami sekarang pindah kepada babi-babi. Nah, kamu bayangkan ya, kok bisa ya roh jahat itu merasuki babi? Pernah nggak roh jahat merasuki binatang? Di mana peristiwanya? Di Taman Eden. Setan langsung merasuki ular. Dan ular bisa ngomong. Dan ular yang ngomong berhasil menipu Hawa. Sehingga Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, ular itu bukan setan loh. Ular dirasuki oleh setan. Nah, jadi waktu Yesus izinkan mereka. Nah, kalau kita baca ya di dalam ayat yang ke-13 ya. Berapa jumlah babinya? Coba lihat. Berapa? Berapa? 2000 ya. Kamu pernah lihat babi 2000 ekor nggak? Banyak loh 2000 ekor babi loh. Yang menjaga itu banyak juga ya. 2000 ekor babi bukan jumlah yang kecil. Ya 6000 条猪是很多哦。Mungkin kayak Tifong si Kiha Maya kilometer timah Lungcung Hiu Jua. Ya kalau saya sih Tonga 6000条猪 naik hiu nah. Nah, jadi 2000 babi ini kamu lihat ya. Mereka berada di situ, roh jahat itu minta izin pada Yesus, kami mau masuk ke 2000 babi itu. Jadi Yesus izinkan loh. Jadi begitu babi-babi itu yang jumlahnya 2000 dirasuki oleh 6000 roh jahat. Jadi kalau secara matematika berapa? Satu babi kedapatan berapa roh jahat? 3 ya? Babinya juga jadi gila. Nyina kalaupun maya pun lekai kuifu aja tin bai phonga. Nah si katimo Kalimantan Yunin pun kuifu mana? Dia mana? Lok thùng ấy nhỉ? Anu bùi hiểm kalau lộ thùng ấy pun kuifu ya cái sen phạt si jitin ho. Ya, jadi babi-babi ini yang sudah ya dirasuki roh jahat langsung jadi gila, terjun ke dalam jurang dan masuk ke Laut Galilea, semuanya mati lemas. Nah, jadi kita tahu ya bahwa roh jahat itu sangat banyak. Ya, kalau roh jahat satu saja merasuki satu orang sudah sangat parah. Apalagi ini ribuan merasuki ya. Tadi ya 6000 merasuki 2 orang. Sekarang 6000 merasuki babi 2000. Nah, kita tahu memang banyak ya roh jahatnya ya. Ada 6000 sehingga 2000 babi itu masing-masing kedapatan ya 3 roh jahat dan mereka menjadi gila, masuk jurang dan terjun ke danau dan menjadi mati. Nah, itu yang terjadi ya. Orang yang kerasukan roh jahat ya, ketika diusir roh jahatnya oleh Tuhan Yesus, dikatakan oleh Alkitab, dia menjadi sekarang sudah sembuh. Ya, kamu lihat dia pertama orang yang telanjang. Yang kedua, dia tinggal di kuburan. Yang ketiga, dia dirantai. Kenapa dirantai? Karena berbahaya. Kemudian dia menggunakan batu memukul-mukul tubuhnya, kemudian dia berteriak-teriak, ya, cicin hemoh. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat dia sekarang dikatakan oleh orang yang datang dari dalam kota untuk melihat apa yang terjadi. Jadi kejadian ini terjadi, penjaga-penjaga babi itu tentunya mereka bukan yang punya babi loh. Chong cuwe nhìn si me kayak cuy loh.
kia cái theo ca si sang tu nah li cái sang si me cak sang cái Yusuf cak sang kalau di kona ke miang tuh Decapolis, kotanya ada 10 loh. Jadi Tuhan Yesus ya di sini datang tidak disebut sampai satu kota, baru mendarat di daratan dia menolong 2 orang yang kerasukan roh jahat. Jadi waktu penjaga-penjaga babi itu melaporkan peristiwa ini kepada orang-orang di kota, peristiwa ini sangat menggemparkan. Kenapa menggemparkan? Karena waktu mereka datang, orang yang kerasukan itu sudah dikatakan berpakaian, jucok samfu dikatakan pikirannya itu sudah waras, ya. Jadi waktu itu harusnya ya orang di Gadara, Gerasa atau Decapolis itu merasa ya, wah Tuhan Yesus sudah datang ya menolong kita. Tapi ternyata enggak loh. Mereka itu ya malah ya sekarang meminta pada Tuhan Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Ini agak aneh ya. Ya, kalau kita punya orang gila yang disembuhkan oleh dokter, masa kita usir dokternya? Nah, tapi ini terjadi. Ya, kenapa begitu? Karena daerah ini memang daerah yang sangat-sangat susah. Ya, bukan daerah orang Yahudi, karena orang Yahudi kan tidak berternak babi kan. Ini daerah yang boleh dikatakan ya adalah daerah yang bukan mayoritas orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus ketika disuruh ya oleh orang-orang itu, Tuhan Yesus itu ngeyel nggak? Enggak lah, saya mau tinggal di sini. Kalian perlu saya. Dia enggak loh. Tuhan Yesus ternyata dia pun ya memenuhi permintaan dari orang-orang banyak yang ada di situ. Termasuk permintaan dari roh jahat dipenuhi. Nah, sekarang kita lihat ya waktu Yesus ya sampai di situ mendarat, kita nggak tahu peristiwa ini terjadi beberapa jam. Tapi setelah Tuhan Yesus disuruh pergi, Tuhan Yesus juga pergi. Jadi waktu Tuhan Yesus ya pergi dari daerah timur ke barat lagi mau naik kapal, apa yang terjadi? Ya, orang yang sudah sembuh itu datang pada Yesus, meminta pada Yesus. Dia mengatakan, Tuhan Yesus, boleh nggak saya diperkenankan untuk menyertai engkau? Ayat 19, apa yang Yesus katakan? Tidak. Ya, Tuhan Yesus tidak memperkenankan dia ikut dengan rombongan Tuhan Yesus, tapi Yesus malah menyuruh dia, ayat yang ke-19, dan berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Ya, nyimo tengai, nyiconnya buka kepada orang-orang satu kampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ini penting sekali ya. Tuhan Yesus walaupun ya, tidak tinggal lama-lama di daerah Decapolis, 10 kota. Kalau kita lihat di peta ya, mari kita lihat di halaman 21. Di Injil Tuhan Yesus ini ada petanya. Nih, saya tunjukkan ya. Nah, Tuhan Yesus dari daerah barat, dia pergi ke daerah ini, Gadara. Nah, di sini ada 10 kota di sini. Decapolis. Deka itu 10, polis itu kota. Ada 10 kota di sini. Nah, bahkan dikatakan oleh Alkitab ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, dia akhirnya pulang ke kampungnya, ke rumahnya, bahkan dia mengelilingi seluruh kota loh. Kamu bayangkan ya, dia baru pertama bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Yesus waktu yang singkat, Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang ada dalam dirinya. Kita tidak tahu ya orang ini apakah orang yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri ya. Kalau dia punya anak, punya istri, dia bisa kembali ke rumah loh. Sudah tidak bahaya lagi. Jadi kita bersyukur ya, pertolongan Tuhan Yesus membuat dia menjadi manusia yang normal. Ini penting ya. Nah, saya percaya ya Ami dan Ali, kalian berdua bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu bukan suatu peristiwa yang kebetulan. Paham ya? Tuhan Yesus ingin ya kalian berdua bisa seperti orang yang tadi, yang sebelumnya dirasuki roh jahat tapi diusir roh jahatnya oleh Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian apa yang terjadi? Dia sekarang bisa menjadi saksi ya untuk Tuhan Yesus.
Walaupun Tuhan Yesus tidak ada di 10 kota itu, ya, tapi dia bisa pergi kemana-mana menceritakan ya kepada keluarganya bahwa Yesus telah menolong dia. Siapa yang nggak kenal dua orang itu? Ya, dikatakan orang ini sangat terkenal. Kenapa terkenal? Karena dibelenggu ya. Tidak mungkin ya orang yang kerasukan itu bisa membelenggu dirinya. Pasti ya masyarakat yang membelenggu mereka. Dan bagaimana? Ya, mereka tahu bahwa orang ini sebelumnya tidak bisa ditangani, tidak bisa diobati. Tapi sekarang dia sudah menjadi manusia biasa. Ya, dan dia harus pergi ya kepada 10 kota untuk menyampaikan apa yang sudah Tuhan perbuat untuk dirinya. Ini penting sekali loh. Kalian berdua ya, setelah percaya Yesus, kalian harus lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya, setiap hari harus membaca firman Tuhan, ya harus berdoa dan harus berkata-kata kepada seluruh keluarga kamu. Tentang siapa? Tentang siapakah Tuhan Yesus. Jadi orang ini dia pergi ke seluruh kota di daerah ya Gerasa atau Dekapolis ya, dikatakan apa yang telah Yesus perbuat atas dirinya. Dan kamu lihat di sini di ayat yang ke-20. Mari kita lihat bagian B. Orang itu pun pergilah ya, dikatakan oleh Lukas mengelilingi seluruh kota. Kemudian Markus mengatakan dan mulai memberitakan di daerah 10 kota Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ini penting sekali ya. Kita yang sudah percaya Yesus ya, jangan lupa dan jangan malu ya memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, kepada anak-anak kita ceritakan tentang Yesus, ya, kepada keluarga kita juga harus ya katakan kepada Tuhan, kepada mereka tentang Tuhan Yesus, ya, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan untuk kita. Itu penting sekali ya. Saya percaya ya, sebelum kita percaya Yesus, hidup kita itu amburadul ya, nggak karu-karuan ya, sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi ya, ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ya punya kuasa untuk ya memberikan kita kehidupan yang baru. Nah, setelah itu kita lihat ya, Yesus akhirnya dengan perahu menyeberang lagi dari daerah timur ke daerah barat. Ya, dan sampai kemana? Ke kotanya sendiri. Artinya Yesus ya setelah menyeberang, dia pulang ke Nazaret dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus ya. Ketika dia sampai di tepi barat dari Laut Galilea, sudah banyak orang menantikan Tuhan Yesus. Nah, kenapa orang menantikan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus ya bisa menolong kehidupan kita. Jadi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya kita harus hidup ya dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana caranya kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Tiap hari kita harus rajin membaca firman-Nya, dan kita jangan lupa ya melakukan perintah-perintah dari Tuhan Yesus. Seperti orang yang kerasukan ini, dia baru ya ditolong Tuhan Yesus memberikannya perintah dan dia bisa melakukannya. Ya, chu jia su ham ki zhou si tin na, ki nen keu zhou ha. Nah, xiong xin na kin zhou ha, si ka long zhong yin xin liao jia su a, chu jia su ham si ka zhou a, si ka nen keu zhou. Nah, si ka hon jian na, bu lun chu jia su ki miao an kiu a, zai li kai ti fong a. Tan hai kỳ diu ma nhìn na, ji diu ji cak nhìn leong cak nhìn bi ki cho kian jin. Jadi kita bersyukur ya, walaupun Yesus perjalanannya ke daerah Dekapolis itu singkat sekali loh, singkat sekali, hanya beberapa jam ya, tetapi dia dapat ya membantu orang yang kerasukan setan dan setannya diusir, dan Tuhan Yesus sekarang dipercaya oleh orang itu, dan orang itu akhirnya menjadi pengabar Injil. Tuhan Yesus tidak mengizinkan dia ikut dengan rombongan Yesus, tapi disuruh kembali ke rumahnya, ke kampungnya, bahkan dikatakan dia mengelilingi ya 10 kota. Dan semua orang yang mendengarkan perbuatan Yesus kepada dirinya, semuanya menjadi heran. Dan saya percaya ya, Ami dan Ali, saudari Ami dan saudara Ali yang sudah percaya Yesus, ya pasti Tuhan Yesus ya akan ya memberikan ya perubahan dalam kehidupan kalian. Asal kalian setia mengikuti Tuhan Yesus,
kalian bisa menjadi saksi, sehingga orang yang melihat kalian nanti merasa heran, kok bisa ya? Ya, dulu ya kalian tidak seperti ini, tapi setelah percaya Yesus, kalian ya sudah memiliki apa yang Tuhan Yesus pesankan pada kita untuk kita lakukan. Ya, jadi orang yang percaya Yesus tuh bukan hanya punya cita-cita pribadi loh, tapi kita punya apa? Ya, perintah-perintah dari Yesus yang harus kita laksanakan. Jadi malam ini kita bersyukur ya Tuhan Yesus, walaupun ya dia kelihatannya ya usahanya ke daerah tertentu gagal, karena dia kunjungan ke sana singkat sekali. Tapi dia sudah tahu di situ ada 2 orang yang kerasukan setan. Yang setan dia usir sehingga 2 orang itu menjadi percaya kepada dirinya. Dan orang yang kerasukan setan itu keadaannya sangat parah. Artinya begini, kalau kita belum percaya Yesus, kehidupan kita tuh parah betul. Ya, berantakan betul. Nggak karu-karuan betul. Ya, orang itu dikatakan tidak bisa tinggal di rumah, tinggalnya di kuburan. Orang itu berbahaya sehingga dirantai. Tapi rantai nggak bisa mengikat dia. Pasung kaki juga dipatahkan mereka. Diputuskan oleh mereka. Kemudian mereka tidak pakai pakaian kan? Makanya kalau kita lihat ya orang-orang gila yang di jalan, mereka nggak pakai pakaian, nggak merasa malu. Dan yang lebih parah lagi, mereka berteriak-teriak dan mengambil batu memukul diri sendiri. Nah, tetapi kita tahu ya, itu bukan tindakan mereka secara alamiah sebagai manusia yang waras. Itu karena pengaruh dari roh jahat. Dan roh jahat yang merasuki mereka itu jumlahnya bukan sedikit ya. 6.000 orang yang merasuki 2 orang. Buktinya ada 2.000 babi ya. Minta izin roh jahatnya masuk ke babi. Dan akhirnya 2.000 babi itu jadi gila, terjunnya ke dalam danau dan semuanya mati lemas. Nah, peristiwa ini harusnya disyukuri oleh orang-orang di daerah Dekapolis, tapi mereka malah tidak mau terima Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus pun tidak ngotot. Ya kalian nggak mau saya di sini, ya nggak apa-apa, dia pergi. Tapi dia punya 2 saksi yang sudah percaya Yesus. Jangan meremehkan 2 orang ya, yang sudah percaya Yesus ya. Jangan meremehkan di sini ya saudari Ami dan Ali yang sudah percaya Yesus. Tuhan Yesus punya tugas untuk kalian. Paham ya? Untuk menyampaikan kepada siapapun yang kalian temui. Ya, apa yang Yesus perbuat kepada kalian. Sebelum kalian percaya Yesus, hidup kamu seperti apa? Setelah kamu percaya Yesus, hidup kamu seperti apa? Harus kamu saksikan, lo berani saksikan. Ya, jangan sampai ya kita ditolong orang, kita diam-diam aja. Nggak mengabarkan ya pertolongan yang telah kita terima. Ya, si kamu mokong nyintia, ya chu jasu nyong pen tu nyi an ho ha. Ah, si to nyai kong nyingkati. Ka ha nyi mo sin jasu nyi sen fat nyong pen. Hinto sin leo jasu nyi sen fat nyong pen. Nah, coba nyi ti nyi sin jasu na. Nyi mi nyi minit nyi ko ji thu sin kin. Ya, nyi mi ko ji to ko ha. Han bang cho mai ya ji hong hi lo ya ai mai na. Ai thu sin kin no. Han bang cho mai na sien toko. Jadi sebelum kita melakukan apapun, setiap kita bangun, kita membaca Alkitab dan berdoa. Ya, itulah caranya kita dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur ya orang yang baru percaya ini ternyata mereka bisa berkeliling ke 10 kota. Dan orang yang mendengarkan tentang mereka merasa takjub ya, kagum. Ya, sebelumnya orang-orang ini adalah orang gila yang berbahaya, sekarang mereka menjadi orang yang bukan hanya sudah sehat secara jasmani, tapi secara rohani mereka juga sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang saya berharap ya kepada saudari Ami dan Ali ya, dan keluarga besar di sini ya, kalian harus bagaimana? Setiap hari selalu bersandar kepada Tuhan Yesus ya, dalam hidup kamu. Baru kita bisa menjadi saksi yang baik. Mari kita berdoa ya. Bapa kami di surga, pada malam ini kami kembali berterima kasih bahwa Tuhan Yesus adalah putramu yang maha kuasa. Ia telah mengusir roh jahat dari 2 orang yang kerasukan di daerah Gedara ataupun Garasa. Bapa, kami tahu bahwa kami juga manusia-manusia yang dibelenggu oleh banyak
hal yang merupakan hal yang menghambat kehidupan kami. Kami mohon ya Bapa, semua itu dapat diselesaikan dengan kami percaya pada Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk saudara Ali dan saudari Ami. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya mereka dapat menjadi orang tua yang baik dari anak-anak mereka. Bukan hanya mereka berdua yang percaya Tuhan Yesus, tapi seluruh keluarga ini, bahkan famili-famili mereka. Sehingga mereka bisa menjadi saksi, menceritakan perbuatan Tuhan Yesus ke dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa mengatakan kepada orang lain jika mereka bertemu dengan keluarga mereka bahwa Tuhan Yesus telah berbuat perkara baik dalam kehidupan mereka. Apa kami sadar kami orang berdosa, ampunilah dosa kami. Kami serahkan acara kebaktian ini ke dalam pimpinan Engkau, kiranya namamu dimuliakan dan dikuduskan. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih. Oke, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini untuk kita semua, secara khususnya untuk keluarga di tempat ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan, keluarga dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Yesus, karena hanya satu-satulah Yesus, satu-satunya adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah juru selamat hidup kita. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar malam ini, kembali kita angkat satu pujian dengan pujian nomor 92, karena Dia hidup. 92. Putra Allah datang ke dunia. 1, 3. Putra Allah datang ke dunia, menyelamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong, nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Dia hidup. Ku anaknya, dipelukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu, dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap terang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup.
sebab dia hidup. Ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harapan yang hidup. Selanjutnya kita masuk dalam doa dan juga ucapan syukur. Ucapan syukur dan doa kita akan mulai dari pihak keluarga, dari Ali, dan seterusnya nanti sampai yang terakhir. Setelah pokok doa dan juga ucapan syukur, kita berdoa. Kita bisa bersama-sama saling mendoakan karena jumlahnya sedikit. Ya, kita mulai dari saudara Ali. Silakan. Ada ucapan syukur dan doa. Ucapan syukur atau pokok-pokok doa yang mau dipanjatkan atau mau diberitahu? Kurang paham ya. Ada ucapan syukur karena minggu sudah dibaptis atau apa, segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Pokok doa, doakan siapa? Anak. Pokok doa untuk keluarga lah, supaya sehat semuanya. Terima kasih. Mengucap syukur aja sama guru-guru bisa datang hadir di sini. Saya bersyukur malam ini kita boleh berkumpul kebaktian di rumah Ali dan Ami, sehingga semua kita dikuatkan lewat firman-Nya disampaikan oleh hambanya tadi. Kiranya Ami sama Ali boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dan kita doakan untuk anaknya semua percaya Tuhan Yesus, semua keluarganya. Doakan kesehatan kita semua. Terima kasih. Ya, saya juga mengucap syukur bisa hadir ibadah ucapan syukur di rumah Ami dan Ali. Terima kasih. Malam ini saya pokok doanya berdoa untuk kedua anak saya mau cari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, minta tolong didoakan supaya dibukakan jalan untuk dialah. Doakan juga untuk suami saya yang sudah bekerja, bersyukur sama Tuhan Yesus dia sudah dapat pekerjaan, kiranya dia boleh bekerja dengan sabar, dengan tetap sabar ya. Doakan keluarga juga lah semua sehat-sehat, itu aja. Terima kasih. Saya mengucap syukur untuk kebaktian malam ini di rumah saudara Ali dan Ami. Doakan untuk keluarga mereka, kiranya Tuhan mereka dapat sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dan juga doakan kesehatan kita semua, dan doakan adik yang di luar kota. Ya, saya bersyukur karena dapat berkebaktian di rumah Bapak Ali dan Ami. Doakan supaya keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Juga doakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Doakan juga keponakan saya Gabriel, hari ini dicek darah, dia udah demam dari Sabtu sore. Jadi dicek darah positif DBD, udah dirujuk ke Karitas, dan dapat kamar, puji Tuhan. Jadi doakanlah yang jaga mamanya, doakan Eren, karena minggu ini semua orang sedang sibuk-sibuknya, jadi kalau dia sakit juga kami pun kalang kabut gitu. Didoakanlah. Ya, kalau saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk datang beribadah rumah tangga dengan keluarga Bapak Ali. Ya, pokok doa yang bisa saya sampaikan, bersyukur kepada Tuhan kita dapat melewati hari-hari ya dalam
suasana yang baru ya. Kita bersyukur Tuhan telah menurunkan hujan sehingga kita tidak lagi menghirup asap yang mengganggu kesehatan. Itu bersyukur. Nah, kemudian pokok doa dari saya, kita berdoa terus agar kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa zaman dunia semakin lama semakin jahat ya. Dunia semakin lama semakin tidak baik. Tapi kita terus berdoa agar kita diberikan iman yang kuat, tangguh dalam segala rintangan dan cobaan yang datang ya, agar kita dapat diberikan kekuatan untuk melewati itu semua. Doakan untuk saya secara pribadi dalam setiap pelayanan maupun apapun yang Tuhan izinkan di kehidupan saya, termasuk mungkin kalau Tuhan kasih kesempatan untuk lanjut studi, kiranya semua persiapan dapat berjalan. Ya, itu saja. Saya bersyukur dapat berkebaktian rumah tangga di rumah Pak Ali dan Bu Ami. Doakan untuk mereka agar mereka dapat membangun keluarga dan menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga dari mereka. Untuk anak-anaknya agar dapat rajin juga sekolah minggu, menjadi anak Tuhan yang baik. Astro. Saya bersyukur bisa ikut kebaktian pada malam ini. Untuk pokok doa, doakan untuk ini dalam waktu dekat nih kemungkinan akan ada yayasan mau membuka unit pendidikan baru PKBM kan. Jadi doakan supaya Tuhan yang menyediakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang dibutuhkan lah untuk perizinannya, dan doakan juga supaya proses permohonan izinnya bisa lancar. Saya mengucap syukur untuk kebaktian keluarga malam ini, saya bisa ikut. Saya juga mengucap syukur karena tadi sore juga bisa ikut kelas musik ya, pelajaran musik untuk pertama kalinya di gereja. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengirim saudara Timothy untuk mengajar ya. Jadi mudah-mudahan mereka yang ikut itu betul-betul ya dapat memperoleh ilmu ya tentang musik, sehingga kita tidak menjadi orang yang buta musik ya. Dan kita tahu gereja itu betul-betul butuh musik yang baik ya. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan memakai kesempatan ini ya, karena seperti ada seorang teolog mengatakan ya, musik itu dekat dengan teologi ya. Jadi next to the theology. Jadi kalau kita punya kesempatan kita harus belajar ya, supaya kita jangan hanya tahu menyanyi tapi tidak tahu musik ya, teorinya dan sebagainya. Jadi saya sangat bersyukur dan saya merasa sangat interesting lah gitu ya dengan pelajaran itu. Pokok doanya, doakan hari Kamis kami akan bertiga ya dengan Pak Ajin dan Elizabeth akan berangkat ke Miri untuk pelayanan 1 minggu membantu Sal di sana. Doakan juga untuk kondisi kesehatan saya karena ini sudah komitmen ya. Jadi saya walaupun dalam kondisi yang sering masih sakit ya dengan saraf kejepit, tapi saya tetap pegang komitmen untuk pergi ya. Jadi kiranya Tuhan memberikan saya kekuatan. Pokok doa dari saya, ucapan syukurnya sama dengan yang tadi sudah disampaikan. Pokok doanya adalah doakan pelayanan hari Rabu, yaitu baik les bahasa Inggris, CMC dan kebaktian doa. Dan juga jangan lupa mendoakan untuk penunjukan arsitek untuk merencanakan master plan ya dari sekolah dan juga sekolah tinggi Alkitab dan asramanya. Juga doakan untuk proposal yang sudah kita ajukan supaya saudara Timothy dan saudari Novi bisa mendapatkan beasiswa untuk studi bulan Januari ke FEBC. Dan juga doakan pelayanan di hari Sabtu itu adalah besuk dan PI dan pelayanan di hari Minggu. Terima kasih.
Saya secara pribadi juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dan keluarga. Secara khususnya di mana beberapa hari yang lalu saya juga demam, ya, rasa pusing, bahkan juga flu berat. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong saya sehingga saya disembuhkan. Saya juga bersyukur bahwa minggu kemarin gereja kita sudah dapat mengadakan baptisan, yaitu saudara Ali dan saudara Ali, ya, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yakin Pang. Saya sungguh bersyukur untuk itu. Dan juga saya bersyukur bahwa di gereja rumah di Paren nomor 2 juga ada jemaat baru, yaitu bapaknya Hansen yang datang kemarin. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji kepada saya dia mau datang, tetapi belum, dia bilang ada waktunya, ada saatnya. Dan betul-betul itu terjadi. Minggu kemarin dia datang. Padahal sudah beberapa bulan dia bilang sama saya, dia bilang tunggu saatnya saya datang. Puji Tuhan untuk itu semua. Dan saya bersyukur juga dapat berkebaktian keluarga di rumah saudara Ali dan Ami yang sudah dibaptis, ya. Kiranya melalui baptisan iman selalu diteguhkan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita saling mendoakan, ya, karena orangnya sedikit tidak banyak, jadi kita bisa ingat siapa-siapa yang perlu didoakan. Nanti doa penutup dan juga doa makanan saya minta dengan hormat penginjil Rudirus. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau telah menambahkan beberapa jiwa di gereja rumah di Paren. Bapa di surga, kami mau bersyukur kiranya Engkau menolong melalui Roh-Mu yang kudus dapat menyertai mereka sehingga mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, bersyukur juga untuk saudara Ali yang boleh dibaptis. Kiranya Engkau menolong Bapa, Kau teguhkan imannya agar dia sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya dia sendiri, bahkan juga Ami dan juga anak-anak mereka. Dan Tuhan menolong agar satu keluarga ini dapat takut akan Tuhan dan selalu setia di hadapan Tuhan. Anak-anaknya, keluarga besar dari saudara Ali dan juga Ami, agar dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak juga berdoa untuk Ibu Jilid, kiranya Engkau menolong Bapak. Kami mau bersyukur karena Engkau sudah memulihkan Pak. Kiranya Engkau menolong Bapak, Engkau terus memulihkan dia. Juga berdoa untuk Pak Budi dan keluarga juga, untuk keluarga besar supaya semuanya dapat sujud kepada Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk Bu Marna juga menolong Bapak, keluarganya untuk mau pihak ke sekolah di Singapura, supaya Tuhan menolong. Juga untuk anak-anak mereka, suami, rumah tangga juga supaya Tuhan menolong. Juga berdoa untuk Sally, juga Elizabeth yang melayani Engkau baik lewat TK maupun juga SD, supaya Tuhan berikan hikmat kepintaran, berikan kesehatan yang baik. Secara khususnya berdoa untuk keponakan dari Elizabeth yang masuk rumah sakit karena demam berdarah. Kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau berikan kekuatan, Engkau pulihkan keponakan siapa sehingga dia dapat kembali dan kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Juga Engkau menolong untuk ibunya yang menjaga si Darren, Engkau berikan kesehatan yang baik. Juga berdoa Bapak untuk saudara Timotius supaya Tuhan menolong memakai dia di dalam musik untuk melayani Engkau, dan bahkan juga mengajar setiap kami sehingga kami dapat mengerti alat musik dan juga dapat mengerti bagaimana cara memuji Tuhan lebih baik. Juga berdoa Bapak untuk keluarganya, untuk bapaknya yang ada di seluruh Batang, dan juga mamanya, dan Engkau yang menolong. Juga berdoa Bapak untuk Bapak Rudi, Tuhan menolong juga pakai dia di dalam pelayanan baik SD bahkan juga di gereja-Mu. Kiranya Engkau menolong Bapak, berdoa istrinya juga supaya Tuhan menolong agar semuanya dapat bersatu melayani Tuhan. Juga berdoa untuk Asrol, juga untuk menolong agar berikan dia keteguhan, berikan dia apa yang menjadi kemauannya dapat terlaksana.
dan juga apa yang diinginkan kesehatan keluarganya. Maka juga berdoa ke Pak Peter Bu Pipit juga supaya Tuhan menolong, Tuhan berikan kekuatan kesehatan secara khusus yang Bu Pipit yang akan hari Kamis ini akan pergi ke Mini bersama saudari Elizabeth bahkan juga Pak Jin, supaya Tuhan menolong dengan kekuatan kesehatan akan juga hikmat akan dapat melayani Tuhan di Mini dengan baik. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa Aba dan istri dan keluarga supaya Tuhan memakai kami yang terbatas ini untuk menjadi alat-Mu yang setia, yang selalu dapat melayani kita dengan baik, dapat membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, ini doa kami. Khususnya saudara Ali yang akan berangkat pada hari Rabu mendatang ke Kucing, setelah itu terbang ke Gili atau Brunei. Yang mau menolong dia dalam perjalanan bisa langsung dengan baik. Dan mereka dari saudara Ali dan Ami disuruh untuk bersadar pada silakan Bapak doakan sih. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur di mana pada malam hari ini Engkau sudah memimpin kami semua dapat berkebaktian rumah tangga di rumah saudara Ali dan juga saudari Ami. Kami bersyukur Tuhan di mana sudah kami memuji Engkau dan dengan firman-Mu, dan kami juga mau menyerahkan makanan yang sudah disediakan oleh tuan rumah, yang Engkau memberkati dan balas kebaikan tuan rumah. Dan kami khusus berdoa untuk mereka agar mereka dapat menjadi saksi-Mu baik di keluarga mereka dan juga orang-orang yang mengenal mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami dan Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.